Welcome to our channel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam edisi Riak Sabda, Kamis tanggal 13 Januari 2022. Di tahun yang baru ini, kita boleh berbahagia, Bapak Ibu, atau tersenyum gembira, terutama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kali ini kita akan disuguhkan Injil dari Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat menahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk penahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar setia Riak Sabda, bacaan kali ini yang kita dengarkan sangat menarik. Terlintas di benak saya adalah ketika mendengar Injil Markus ini adalah ternyata di dalam diri Yesus kita mengenal yang namanya sikap rendah hati, belas kasihan. Dan pengharapannya adalah sikap itu juga terjadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam diri kita saat ini. Seperti kita dengarkan, Yesus menyembuhkan atau menahirkan orang yang sakit. Dan ini adalah peristiwa yang begitu luar biasa, mengajarkan kita betapa pentingnya kita mau menolong, membantu orang lain dengan hati yang tulus, dengan hati yang setia. Menjadi refleksi saya adalah di zaman ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, perlu kita menyadari bahwa kerap kali kita itu sakit. Dan sakit itu bukan hanya sakit jasmani, tetapi juga sakit rohani. Lalu apa pertanyaannya? Obatnya siapa? Jelas, kalau penyakit jasmani kita bisa datang ke para dokter, kita bisa datang ke para dukun atau dukun kampung atau siapa saja yang bisa mengobati kita dengan cara yang mereka sudah siapkan. Tetapi perlu kita sadari adalah penyakit rohani dalam diri kita, dimanapun terkadang kita merasa lelah, kita merasa bosan, kita merasa bahwa kita jauh dari Tuhan. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih yang setia mendengarkan Riak Sabda ini, obatnya adalah datanglah kepada Yesus, karena Yesuslah obat yang ampuh, obat satu-satunya agar kita bisa dipulihkan kembali. Maka jangan pernah menolak firman Tuhan. Dengarkanlah, kecaplah, hiduplah dalam diri kita, agar rohani kita bisa dipulihkan kembali dalam kehidupan kita, bahkan kita bisa menyehatkan jasmani kita. Itu menjadi sangat penting. Sadarilah dari sekarang bahwa kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Kapanpun, dimanapun, kita selalu bersandar kepada Tuhan. Jangan muluk-muluk, kita bisa berdoa melalui doa sederhana kita.
dengan tempat yang biasa, dan bahkan dengan semua saja yang berada di sekitar kita, yang sama-sama saling mau mendoakan satu sama lain agar tetap setia, agar tetap sehat, agar tetap mencintai firman Tuhan di dalam diri kita sebagai sumber penyembuh penyakit jasmani kita, ya, atau rohani kita saat ini. Semoga firman Tuhan yang hari ini kita dengarkan senantiasa mampu memulihkan sakit-sakit yang kita derita, terutama sakit rohani yang kita alami sampai saat ini. Tuhan memberkati. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih. Tuhan memberkati kita selalu.